kamu juga tidak tahu. Tidak mendengar? Mohon ampuni kami yang mulia. Kami tidak tahu. What? Yeah! Bagaimana dengan kalian? Hah? Hei, para pendekar! Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian tidak menjawab? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Kurang ajar! Kalian prajurit! Yang mulia, yang mulia. Apa? Kamu mau bicara apa lagi, Kencarupa? Mohon ampuni mereka yang mulia. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya prajurit biasa. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidak tahu dan tidak mendengar berita tentang Konta Wijaya Danu itu yang mulia. Berita ini berita besar. Sangat aneh kalau kalian tidak mendengar berita ini. Aku menginginkan senjata ciptaan Sang Hyang Batara Surya itu Kencarupa. Apa jadinya kalau aku kalah dalam berlomba mendapatkan senjata itu? Tapi yang mulia Sakti Mandraguna, Aji Kitiran Sewu dan Aji Guntur Saketi yang mulia kuasai, tidak akan tertandingi oleh siapapun. Masihkah yang mulia mencari Konta Wijaya Danu? Aku ingin punya senjata ciptaan Dewa Kencarupa. Tidak bolehkah Sengkang Baplang punya senjata dari Dewa? Hanya para kesatria dan raja kekasih Dewakah yang boleh punya senjata dari Dewa? Saya mengerti yang mulia, saya mengerti. Bagus. Bagus. Baik, Yang Mulia. Perintah pada kami junjung tinggi. Iya. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga. Lagi-lagi kamu tidak puas dengan apa yang kamu miliki, Sengkang Baplang. Kenapa kamu masih harus mengejar Konta Wijaya Danu? Kenapa, Sengkang Baplang? Sana. Gunung dadakan ada di sana. Tambah kecepatan. Baik, Kakak. Tambah kecepatan semua. Kurangi kecepatan. Ada apa? Lihat, Kak. Siapa di bawah sana? Itu singa maruta dari pusar angin. Mau kemana mereka? Kemana lagi kalau bukan ke gunung dadakan? Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, Rencana? Berita tentang Konta Wijaya Danu cepat tersebar, Kakak. Dan Gahadu yang terpisah. Saya rasa tidak mustahil kalau mereka juga sudah mendengar berita itu. Iya, kamu benar, Rencana. Saya yakin bukan hanya pusar angin yang akan bersaing dengan kita, tapi juga Sengkang Baplang, Ratu Gendrawani, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan 3 putri silumannya. Dan mungkin juga Ratu Pandulu, Kakak. Iya, kita pasti akan berhadapan dengan mereka. Kamu takut, Rencana? Singa Maruta punya gelembung amarah, gelembung pembuat bencana, dan gelembung pelampias dendam yang didukung juga oleh Rawana Raja. Dan Sengkang Baplang punya Aji Kitiran Sewu
dan Kunti Saketi, dan juga didukung oleh Raja Siluman Gendaseba. Tapi kita... Iya, kamu benar. Kita memang tidak didukung lagi oleh Kibau Reksa guru kita. Tapi aku masih punya mata Dewan Daru dan pecahan batu bintang yang mampu menghadapi Singa Maruta maupun Sengkang Baplang. Kenapa aku harus takut pada mereka? Bapak, aku tahu. Ada satu cara agar kita sesampainya di Gunung Dadakan nanti tidak berhadapan dengan Ratu Pandulu, Singa Maruta, Sengkang Baplang, atau Prabu Baka sekaligus. Tak ada salahnya kalau dalam perjalanan ini kita tumbangkan mereka satu persatu. Kita tumbangkan satu persatu? Iya. Sasaran pertama kita adalah Singa Maruta yang sekarang ada di depan mata kita. Tapi Kakang, ikuti perintah Kakang. Siapkan para pemanah dan jangan buang waktu. baik Kakang. Siapkan panah kalian. Maju, serang. Arahkan anak panah kalian kepada ketiga piring terbang itu. Baik. Maju. Dekati piring terbang itu. Kalian juga siap. Tabrak dan hancurkan ketiga piring terbang itu. Setelah hantaman anak panah. Mengerti? Baik, Ki. Ayo siap. Dan kalian tunggu babakku selanjutnya. Baik, Ki. Siap. Terima kasih Tuhan. Tidak apa. Terima kasih. Tidak ada yang selamat, Kakak. Para prajurit kita
mati semua. Gelembung pembuat bencana Singamaruta benar-benar luar biasa. Diam kamu! Kau pikir Singamaruta sudah menang? Dan aku menyerah begitu saja? Tidak. Tidak, Hanucara. Sebab kinilah saatnya. Akan kutunjukkan betapa dahsyatnya mata Dewan Daru dan pecahan batu bintangku. Kamu mau melawan kekuatan Rawana Raja Anubawa? Kamu boleh bangga dengan kemenanganmu, Singamaruta. Habis sudah itu, meraunglah sekuat-kuatmu. Karena pecahan batu bintangku akan melumatmu. Hati-hati yang mulia. Pecahan batu bintang sangat berbahaya, yang mulia. Jangan khawatir, Tuan Bahadur. Saya akan hadapi dia dengan gelembung kemarahan dan api dendam saya. Iya, yang mulia. Hei Anubawa, keluarkan pecahan batu bintangmu. Mundur kamu Hanucara. Kalau kamu takut, tinggalkan aku. Kakang, Ayo, mundur. hati-hati kakang. Kakang Hanubawa terbakar nafsu. Aku harus segera mencegahnya. Tidak mungkin, Ki. Suasana sudah sangat gawat. Dan keduanya tidak ada kontrol. Iya, Ki. Apalagi Hanucara nanti yang sembur gelembung kemarahan Rawana Raja. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kita sudah tidak mungkin memisahkannya. Iya, Ki. Ya, mata Dewan Daru, gelembung api kemarahan. Ya, gelembung api dendam. Tuan Bahadur, bagaimana ini, Tuan? Sudah, tenanglah. Kalian lihat sendiri kan? Kita tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Ya, Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? ya, kabur. Tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Baik. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya memang sudah agak terlambat, Nanda Prabu. Terlambat. Kalau berita tentang keberadaan Kontawijaya Danu yang dari Gunung Dadakan itu baru kita terima semalam. Iya kan? Apakah ini berarti Paman sudah mendengar desas-desus itu? Nanda Prabu benar. Sudah sepekan ini Paman mendengar desas-desus itu. Tapi karena ini masih desas-desus, maka
persoalan ini Paman tidak bawa ke Setinggil. Lalu apa pendapat Paman Pini Sepuh? Kalau Sang Hyang Batara Surya menginginkan bantuan saya menyelidiki kebenaran desas-desus itu. Menurut saya, Nanda Prabu boleh saja melakukan pengamatan. Tapi, karena Nanda Pati Batik Madrin sedang berada bersama para putra di Paranggubarjo, saya kira tidak ada salahnya kalau Nanda Prabu mengutus Sudawirat dan Lokahita yang ke sana. Kenapa harus Sudawirat dan Lokahita? Menurut saya, Lokahita dan Sudawirat sangat mengenal Gunung Dadakan itu dan wilayahnya. Jadi tidak ada salahnya dan sangat tepat kalau mereka berdua yang diutus ke sana. Apa tidak perlu mengirim utusan resmi dari Pini Sepuh atau pejabat Mawapati? Kedatangan Sudawirat dan Lokahita ke sana hanya untuk menyelidiki kebenaran tentang desas-desus itu tadi. Saya kira lebih tepat mengirim pendekar ketimbang pejabat Mawapati yang akan membuat kami tuo atau kepala desanya malah mengada-ada karena harus menerima pejabat. Benar kan? Ya, dan perlu diketahui, menurut desas-desus pula, Gunung Dadakan sudah menjadi negara baru. Kalau memang benar ada negara baru di sana, maka yang paling tepat adalah mengirimkan pendekar ke sana daripada pejabat. Bagaimana pendapat kalian? Maaf Gusti Prabu. Saran Paman Pini Sepuh Rigmaseta sangat tepat, Gusti. Kasinggihandau, Gusti. Kami sependapat. Ya. Bagaimana Sudawirat? Lokahita? Kalian siap untuk melaksanakan tugas pengamatan itu? Kami siap akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Kalau begitu, berangkatlah kalian. Hari ini juga. Sendiko Dawu, Gusti. Sudawirat, ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Sendiko Dawu, Gusti. Pakailah cincin ini. Jika terjadi apa-apa, ada hal-hal yang ingin kau sampaikan, cukup bicara pada cincin itu. Aku pasti akan mendengar dan akan menanggapi apa yang akan kamu katakan. Sendiko Dawu, Gusti Prabu.
Dia sudah mengalami kemajuan. Bagus. Bagus sekali. Sangat bagus, Jaka. Itu sangat sempurna. Itu semua berkat bimbingan Paman Suliwa, Bopo. Iya. Tapi harus diingat, tujuan utamanya adalah untuk memberi contoh nyata pada para pandega tentang apa yang harus mereka lakukan kalau di medan laga nanti mereka harus menghadapi berkelompok-kelompok prajurit yang siap serang seperti tadi. Ya. Saya sangat setuju, Liwa. Tapi, kalau latihan jangan pakai pedang, tombak, dan panah yang asli. Iya. Itu sangat berbahaya, sangat besar risikonya. Oh iya, Wirat. Iya, saya mengerti. Baik, kita latihan lagi. Salah satu dari kalian menjadi aku, dan salah satu dari yang lain menjadi Jagat Satria. Silahkan. Jagat, kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwa ya. Ibu dan Bopo mau kemana? Ke Gunung Dadakan. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Karena saya ingin sekali mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk mencari senjata itu. Ini tugas orang tua, Jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya, Bopo. Sampai nanti. Sampai jumpa. Hei, apa ini? Kenapa kalian belum berangkat juga? Apa jadinya nanti kalau kalian kalah cepat dengan yang lain? Kalah cepat tidak mungkin, Sang Prabu. Kita ini siluman. Kecepatan lari Segawan Lanang dan kecepatan terbang ketiga putri kita tidak tertandingi siapapun juga, Sang Prabu. Iya, lalu kenapa kalian tidak segera berangkat? Kita belum mendapatkan kata sepakat. Apa? Kata sepakat? Kata sepakat apa? Untuk siapakah Kontawijaya Danu itu? Kalau senjata Sang Hyang Batara Surya itu benar-benar bisa kita temukan. Tentu saja untuk kita bersama, Segawan Lanang. Dengan senjata pemungkas yang konon diciptakan dari taring Batara kala itu, impian kita untuk menghancurkan Malwapati akan tercapai. Tapi siapa yang berhak memegang senjata itu, Romo? Hei, kenapa kamu bicara begitu? Saya tahu, Sang Prabu. Kenapa kata sepakat harus dicapai dulu, sebelum Kontawijaya Danu di tangan. Kenapa? Sebab Kontawijaya Danu, senjata yang luar biasa, yang tak tertandingi kedahsyatannya. Gunung hancur, dan laut pun bisa teraduk, kalau keterjang oleh kedahsyatannya, Sang Prabu. Maksud Kisar dulu? Barang siapa yang memegang Kontawijaya Danu akan menjadi sombong, adigang, adigu, dan cenderung memandang rendah kepada yang lain, Sang Prabu. Kami tidak menginginkan itu terjadi, Romo. Itu tidak akan terjadi pada Romo. Temukan dulu Kontawijaya Danu. Baru setelah itu, kita bicara selanjutnya. Ayo cepat berangkat. Baik, Romo. Hanucara yang lari ke sini itu. Iya. Ayo cepat. Iya. Itu Kakang Hanucara. Tapi mana Kakang Hanubawa?
Kenapa mereka tidak naik perahu? Apa yang harus kita lakukan? Hadang mereka dan hadapkan padaku. Baik. Ayo, cepat. Jangan sampai mereka menemukan kita. Ayo. Cegat mereka. Hei, bukankah kalian... Cukup. Akhirnya kita bertemu lagi. Kenapa kalian menyerang aku? Hah? Mana Hanusara? Mana Kakang Hanubawa? Kenapa Kakang jalan kaki? Mana perahu terbang Kakang? Singa Maruta dengan kekuatan dahsyat Rahwana rajanya telah membunuh Kakang Hanubawa dan menghancurkan perahu-perahu kami Hanusara. Kenapa bisa begitu, Kang? Konta Wijaya Danu penyebabnya. Konta Wijaya Danu? Iya. Saya tahu, Kang. Pasti Kakang Hanubawa sangat bernafsu menginginkan senjata yang ada di Gunung Dadakan itu, kan? Iya. Ikut berlomba mencari Konta Wijaya Danu. Itu jelas bodoh. Kenapa kamu bodoh-bodohkan Kakang Hanubawa? Apa salahnya kalau dia menginginkan senjata Konta Wijaya Danu? Hei, Hanusara, apa kamu tidak tergiur dengan senjata itu? Hah? Saya sangat tergiur, Kang. Tapi, ada cara aman untuk mendapatkannya. Cara aman untuk mendapatkannya? Ya. Bagaimana itu? Biarkan yang berlomba pada berlomba. Kita tidak perlu ikut, Kakang. Kita tunggu saja siapa pemenangnya. Setelah kita tahu persis siapa pemenangnya, maka dari dialah kita rebus senjata itu, Kang. Adi Hanusara benar. Tapi kenapa bukan cara itu yang kita tempuh? Kalau Kakang Hanucara setuju, lupakan Kakang Hanubawa yang sudah tiada. Lupakan permusuhan dan kesalahpahaman di antara kita. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita bersatu kembali demi kejayaan Gunung Kelut, Kakang. Iya, adikku. Kita memang harus kembali bersatu. Hati-hati, Wira. Kabut ini sengaja mencegat kita. Kita tidak bisa menembusnya, Wira. Apa yang harus kita lakukan?
Lokahita. Lokahita. Sang Maharsi. Gadis tadi Kaisti namanya. Kaisti? Ya, anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Lalu, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai anaknya Sudawirat dan memastikan saya tidak akan bertemu lagi dengan Wirat? Apakah ini berarti Wirat pernah pergi meninggalkan saya lalu selingkuh dengan ibunya? Atau... Pergilah kau ke gua itu. Apapun halangan yang akan menghadangmu, masuklah. Karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Iya, Sang Maharsi. Saya akan ke sana. Saya akan masuk ke gua itu. Tapi... Jangan khawatir. Terimalah gelang. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih, Sang Maharsi. Cepatlah ke sana. Itu aku menyertai. Iya, Maharsi. Jangan salahkan aku, ini Kumudani. Aku terpaksa menemui. Sudah cukup lama aku menunggumu. Akhirnya kita benar-benar bisa berkumpul, Sudawirat. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu kurung aku di sini? Kamu adalah Bopo dari Kaisti anak tunggalku, Sudawirat. Hah? Bopo dari Kaisti anak tunggalmu? Ya. Kaisti, keluarlah. Bopo sudah menunggu kehadiranmu. Apa ini? Apa yang sebenarnya kuhadapi? Perkenalkan dirimu pada Bopomu. Saya Kaisti, Bopo. Bopo yang telah menunggu. Kenapa perempuan itu menyebut-nyebut Sudawirat sebagai Boponya? Gila dan ngawur kalau perempuan itu menganggap aku Bopo dari anaknya. Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku punya anak denganmu. Tatap dalam-dalam, Sudawirat. Inilah Kaisti, anak kita. Mana mungkin? Kita tidak pernah ketemu. Kita tidak saling mengenal. Boleh saja kamu tidak mengenalku, Sudawirat. Dan memang benar, kita tidak pernah saling ketemu. Tapi cinta dan kekuatan nafsuku telah mampu menghadirkan kamu dalam mimpiku. Kekuatan cinta dan nafsu itulah yang membuahkan Kaisti anak kita. Jangan asal bicara kamu, Kumudani. Cerita khayalmu itu tidak masuk akal. Lihat, Sudawirat. Kaumku tidak ada laki-laki. Dari mana bisa kudapatkan anak kalau tidak dari kamu? Kamu ingin bukti yang bagaimana? Aku bisa memeluk kamu tanpa kamu keluar dari sangkar yang mengurungmu. Ayo, Sudawirat. Ayo, peluklah aku. Datanglah padaku. Kurang ajar. Serang dia.
Sudah, Kesti. Sudahlah. Sudah Wirat tidak akan mengakui keberadaan kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Cepat kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo ya. Ayo. Sudah ada kabar dari Sudawirat, Kanda? Belum. Dinda khawatir. Apa yang Dinda khawatirkan? Dinda khawatir. Apa jadinya kalau misi Sudawirat gagal? Kenapa Dinda bicara begitu? Kanda, sudah pasti yang datang ke Gunung Dadakan itu bukan hanya Sudawirat dan Lokahita saja. Pasti ada golongan atau kelompok lain yang datang ke sana. Iya, tentu saja. Lalu kenapa? Bagaimana nanti kalau lawan yang mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan mereka, Kanda? Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Sudawirat akan menghubungi Kanda. Kalau memang mereka menghadapi kesulitan. Doakan saja agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Kanda. Siapa itu yang datang? Mana? Itu, yang di sana itu. Siapa mereka, Kang? Kalau tidak salah, itu Segawan Lanang dan ketiga Dewi Siluman anaknya. Iya, iya, Kang. Benar. Tidak seorang pun boleh tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Ayo cepat, balik rupa. Iya, betul. Iya, Kang. Apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Iya, Bopo. Kita benar-benar seperti pendekar. Iya. Kalian benar. Tidak akan ada lagi yang akan mengenali kita. Baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Senjata itu, lalu kita pergi dengan aman. Iya, Bopo. Kalau kita menyerang, tidak akan ada yang tahu. Iya, sekarang kita menyebar. Bopo, kenapa mereka pakai repot-repot mali rupa segala, Bopo? Itu mudah ditebak. Apa, Bopo? Ya, supaya kalau mereka berhasil mendapatkan senjata itu, golongan lain tidak tahu kalau Segawan Lanang dan ketiga putri angkatnya yang mendapatkannya. Oh, begitu, Bopo? Iya. Bopo, apa mungkin kita kalah berlomba dengan mereka? Kalau lengah bisa saja. Saya tidak mau kalah berlomba dengan mereka, Bopo. Kalau begitu sesatkan mereka, agar mereka tidak mengganggu perjalanan kita. Sesatkan, Bopo? Iya. Saya setuju, tapi bagaimana caranya? Kerahkan Jagal Alugoro dan orang-orangnya untuk menyerang mereka, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Tapi saya tidak mau kalau Segawan Lanang tahu bahwa orang-orang saya yang menyerang mereka, Bopo. Mereka itu malih rupa, Gendrawani.
Anggap saja Jagal Alugoro dan orang-orangnya menyerang kelompok yang tidak mereka kenal, Gendrawani. Iya, saya setuju, Bopo. Saya mengerti. Alugoro? Saya, Nyi Ratu. Kamu dengar apa kata Bopo? Iya, Nyi. Serang mereka dan buat mereka agar tidak sampai ke Gunung Dadakan. Baik, Nyi Ratu. Ayo semuanya, ikut aku. Begitu mereka terlibat perkelahian, kita langsung pergi ke Gendrawani. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Lihat, Kang. Lihat. Hei, tahan. Kenapa kalian mau menyerang kami, ha? Serang! Tidak bisa dibiarkan. Harus lapor kami tua. Cepat. Jangan sampai terlambat. Baik. Kalian tunggu di sini. Kita menang. Ya, mereka kabur. Ki, lapor Ki. Lapor Ki. Ya, cepat laporkan. Ada apa? Kelihatannya para tamu tadi undang sudah mulai berdatangan, Ki. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas.
Ratu Gendrawani. Iya, Ratu Gendrawani. Dan ini Bopoku Soca Cendawa. Untuk apa kamu ke sini? Berikan Konta Wijayadanu padaku. Dari mana kamu tahu ada senjata Konta Wijayadanu di sini? Berikan, atau aku sihir kamu dan orang-orangmu menjadi cacing tanah. Apapun yang akan kamu lakukan, senjata Konta Wijayadanu bukan untukmu, Ratu Gendrawani. Konta Wijayadanu berada? Ayo katakan, jangan diam saja. Ayo tunjukkan di mana senjata Konta Wijayadanu kamu simpan. Ayo. Kamu mencari Konta Wijayadanu? Siapa kamu? Siapa kalian? Kenapa kamu tidak bilang kalau di rumah ini ada mereka? Aku Kontadanu. Ah, Prabu Kontadanu. Ya, aku Prabu Kontadanu. Dan ini kedua patiku, Rongkodanu dan Gondewadanu. Kamu menginginkan Konta Wijayadanu. Kalau Sang Prabu merasa menyimpan senjata Konta Wijayadanu yang aku cari, berikan senjata itu padaku. Konta Wijayadanu tidak pantas untuk golongan hitam seperti kamu. Maka pulanglah dengan damai, agar darah tidak tumpah menjemput kematianmu. Kurang ajar. Bantu aku. Aku harus mendapatkan senjata Konta Wijayadanu darinya. Apa yang terjadi, anak? Bopo. Sudah aku katakan, Konta Wijayadanu bukan untuknya, dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali, atau kematian akan merenggutnya. Tidak. Apa, Bopo? Apa yang Bopo lihat? Mungkin sesuatu yang kita hadapi sama dengan kita. Ayo. Siapa, Bopo? Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggal dulu tempatnya. Ayo, ayo. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo, mundur, tinggalkan tempat ini.
Sang Prabu, mereka sudah kabur. Tapi saya yakin, sesudah ini pasti akan datang pemburu yang lain. Ya, tugasku hanya menunggu. Menunggu sampai yang kutunggu benar-benar muncul menjemputku. Yang datang sekarang ini pasti bukan penjemput yang aku harapkan. Lihat Kencaruba. Kelihatannya sudah ada yang menunggu kita. Iya, yang mulia benar. Jangan khawatir. Sebelum kita hadapi tamu yang tidak kita harapkan itu, akan kuamankan dulu para penjagamu yang kungsan itu. Penjaga, istirahatlah. Lihat Kencaruba. Kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepadaku. Benar ya. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelaku. Kamu benar, Kencaruba. Dan kelihatannya dia pula lah yang menjaga Kontawijaya Danu itu. Benar yang mulia. Jangan ikut campur. Biar aku yang menyambutnya. Untuk apa kamu pamer kekuatan di hadapanku? Aku hanya bermaksud membersihkan halaman. Agar tak satu pun dari kita tersandung ketika melangkah. Benarkah seorang raja yang kuhadapi? Siapapun aku tidak penting. Tapi perlu kuperingatkan. Kamu salah kalau datang kemari untuk mencari Kontawijaya Danu. Kamu sangat salah kalau aku harus kembali tanpa Kontawijaya Danu. Balapati, ajar dia. Baik. Lihat Adi Prabu. Kenapa yang mulia? Kenapa saya dibawa terbang setinggi ini? Kenapa yang mulia? Kontawijaya Danu senjata milik Dewa Sekar Bablang. Kamu akan hancur kalau tetap ingin memilikinya.
Tapi saya akan mampu untuk merebutnya, Yang Mulia. Yang kamu hadapi adalah Konta Wijayadanu sedang babak. Ayo ikut aku. Akan kujelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ayo. Apa Adik Prabu bisa menyimpulkan yang kita lihat dan kita dengar? Masa bodoh. Apapun yang terjadi, kita harus mencari Konta Wijayadanu sampai dapat. Lihat, gunung dadakan itu. Tuan Ban, ayo turun. Iya, Yang Mulia. Selalu, Sang Prabu, lihatlah. Sang Prabu. Di situ kita mendarat. Ayo, turun. Ini pasti dari pusar angin Singamaruta Raja Samuka yang didukung oleh kekuatan Rahwana Raja. Ada misi penting yang harus diselesaikan, menghancurkannya. Baik, Samuka. Sang Prabu, kelihatannya tujuan kita sama. Maksudnya? Sang Prabu mencari Konta Wijayadanu, kan? Apa seperti itu yang terlihat? Ya. Dan kelihatannya Sang Prabu sudah mendapatkannya. Kalau iya? Serahkan Konta Wijayadanu kepada saya. Karena hanya raja dengan kekuatan Rahwana Raja lah yang berhak memilikinya. Konta Wijayadanu bukan untuk penganut angkara murka seperti kamu, Raja Samuka. Apa jadinya dunia kalau orang seperti kamu bersenjata Konta? Keras kepala, serang dia. Yang kalian hadapi Konta Wijayadanu. Cepat kabur sebelum malapetaka menghancurkan kalian. Konta Wijayadanu? Ya, kalian akan hancur kalau makin melawan.
pergi, Wirat. Ini desanya. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah arah ke Gunung Dadakan. Ke tempat kami tua seperti yang dikatakan orang-orang tadi. Ya! Lapor kami tua. Baik. Siapa kisanak berdua ini? Ada keperluan apa ke sini? Kami ingin bertemu dengan kami tua. Untuk keperluan apa? Hanya kami tua Gunung Dadakan yang beritahu. Kalau begitu, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya yang jelas keperluannya yang boleh masuk. Silakan pergi. Atau kalian berdua akan bernasib buruk seperti Ratu Gendrawani, Sengkang Baplang, atau Singa Maruta yang berkekuatan Rawana Raja itu. Mereka sudah duluan ke sini, Wirat. Ya, dan mereka memang bukan tandingan Sang Prabu Kontadanu. Sang Prabu? Sang Prabu Kontadanu? Ya. Sang Prabu Kontadanu. Berarti di sini punya raja. Punya raja dan menjadi sebuah negara baru. Ini negara dalam negara namanya. Kalau begitu, desas-desus itu benar. Kita harus bertemu dengan Sang Prabu Kontadanu. Ya. Serang mereka! Ada apa ini? Maafkan kami, Ki. Ya, maafkan kami kalau kami menjadi tak terkendali. Kenapa jadi tak terkendali? Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di Padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Rongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di Padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiba. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh. Apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di Padukuhan ini, Sang Prabu? Oh. Jadi kalian juga datang untuk itu? Apa jadong dawuhin Gusti Prabu seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawijaya Danu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar.
damage here. Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Rongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh. Apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu? Oh. Jadi kalian juga datang untuk itu?
Apa jadong dawuhing Gusti Prabu sesemban kami? Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Konta Wijayadanu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar. Perongkok Kedewa, hajar mereka. Bagaimana? Mau terus atau kalian pulang tanpa nama? Baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan mereka gunung. Iya, Wira. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ya, ada apa sudah, Wira? Gusti Prabu, mohon ampuni kami, Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Konta Wijayadanu. Sang sakti mandraguna, Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat, Gusti. Tunggu, Sudawira. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patihnya. Iya, Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung. Iya, Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patihnya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban, Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patihnya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Kontadanu, Gusti. Dan kedua patihnya bernama Wrongkodanu dan Gandewadanu, Gusti Prabu. Sudawira. Nyandung dawu, Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patihnya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Kontadanu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu, dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Konta Wijayadanu. Ya, Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan, Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Kasingkan dawu. Wirat, apa kata Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari Konta Wijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya sudah wirat, dan ini istri saya Lokahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Konta Wijaya Danu yang berada di padukuhan ini. Konta Wijaya Danu memang ada di sini, Sudawira. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Ya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunung. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Konta Wijaya Danu. Mengadu rengkah gunung dengan Konta Wijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku. Maaf Sang Prabu, kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... saya tahu. Ini. Sang Prabu, ini bukti itu. Cincin inikah yang Sang Prabu maksudkan? Ya, bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling Dharma jika Sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti, Sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusara Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Konta Wijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi. Kita ketemu di sini. Sudawira, bawalah Konta Wijaya Danu beserta Warongko dan gendewanya katur Prabu Angling Dharma. Sebab memang Prabu Angling Dharma lah yang berhak memiliki senjata Konta Wijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudawira. Mereka bertiga cuma dari Konta Wijaya Danu. Iya, Wira. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Konta Wijaya Danu. Terima kasih kami tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa. Itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Konta Wijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Konta Wijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sembah bakti saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Selamat tinggal kami tua. Silakan.
Gusti lewat sini. Iya. Adi Hanusara benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai rencana. Menang Cacat, kalah Cacat. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Iya, baik. Ya. Braja Bayu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik, baik, baik. Kamu harus salah. Kamu membokongku karena menginginkan senjata Konta Wijaya Danu yang kubawa. Hah? Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku. Selamat datang, menantuku. Selamat datang. Sembah Bekti Nanda Katur, Nanda Prabu. Iya. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sembah Bekti Nanda Katur, Bunda Ratu. Iya, iya.
restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih, Bunda. Cepat beri Bunda cucu ya. Iya. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Wenda? Gayatri? Tidak salah kan kalau Ramanda dan bundamu ingin segera bopong cucu? Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, ya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Katiwanda yang akan mengajak lari paginya, Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang akan dilakukan Wanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengalahkan cucu kita. Iya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Ampun, Gusti Prabu. Lapor, Gusti Prabu. Ya, ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat. Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Kontawijaya Danu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Kontawijaya Danu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini belum kembali ke Malwapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri? Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Sang begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari Sudawirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun! Sang begawan, aku mencari Sudawirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malwapati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Anglingdarma. Hadapkan aku pada Prabu Anglingdarma. Oh, sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putro. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Hah, sang begawan bukan seorang begawan. Hah? Kenapa seorang pati yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya. Terlaluan. Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Duko Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu sang begawan? Oh, Sudawirat? Lokaita? Ampun, Gusti Pati. Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya. Sudawirat, berikan Kontawijaya Danu padaku.
Sebab apapun dalimu, Gonta Wijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi, Sang Begawan. Gonta Wijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Anggringdarma. Walaupun Sang Begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan. Banyak omong. Rebut Gonta Wijaya Danu untukku. Serang! Ayo maju, Batik Matrip. Serang aku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Serahkan Gonta Wijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malawapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Gonta Wijaya Danu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Diri Sadoso. Oh. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Gonta Wijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Gonta Wijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu.